Al-ghurur nggih menika teng mriki maksudipun tertipu. Tertipu ingkang pripun yang dimaksud? Nggih wonten penjelasane. Lawasaken teng kitab Taisirul Khalaq al-ghurur. Al-ghurur huwa sukunun nafsin illa ma yuwafiqul hawa wa yamilu ilaih. At-tabau bisababin syubhatin syaitaniyah. Tertipu adalah ketenangan jiwa pada sesuatu yang sesuai keinginan dan condong tabiat kepada sebab subhat syaitan. Artinya yang dimaksud tertipu niku ketika kita tenang, ketika kita nyaman terhadap sesuatu sesuai dengan keinginan dalam arti keinginan yang bersifat subhat atau kesamaran fata morgana syaitan. Nah, kesamaran itu pripun maksudnya? Tertipu al-ghurur di sini ini sangatlah tipis masuknya ke dalam jati diri kula adalah panjenengan sami. Di sini mengenai tertipu itu ada 3. Pertama, tertipunya orang-orang kafir yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Yang kedua, tertipunya para pelaku maksiat dari golongan orang mukmin. Dan yang ketiga, tertipunya tidak menyadari bahwa sesungguhnya ilmu tanpa amal laksana pohon tidak berbuah. Pertama, mengenai tertipunya orang-orang kafir yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Di antaranya mereka orang yang tenang dengan dunia dan hiasannya dan mengingkari hari kebangkitan. Yang kedua, tertipu para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang mukmin. Nah, 2 koridor tipuan ini atau tipu daya setan ini sangat berkaitan. Perlu kita ingat bahwasanya kula adalah panjenengan sami lahir wonten ing dalam donya niku dalam wujud dalam koridor yang sama, artinipun boten buta napa-napa. Kula adalah panjenengan sami lahir wonten donya niku boten buta napa-napa, boten damel napa-napa, boten saged napa-napa. Boten wonten lahir wonten donya langsung nganggo klambi apik, beto rombong ngomong boten wonten. Lalu nanti ketika dijemput ajal kita meninggal itu tidak membawa apa-apa. Nah, mriku wonten filosofinya. Kula adalah panjenengan lahir niku tangannya mesti menggenggam. Dan ketika meninggal itu pasti membuka. Kita teng mriku. Nah, menggenggam yang dimaksud niki menggenggam apa? Nopo maksudnya menggenggam? Makanya teng filosofi Jawa niku sering kita mendengar ada yang namanya iku wis gawan bayi. Ketika ada perbuatan-perbuatan yang menyinggung, yang berbelo atau bahkan tidak sesuai aturan itu, kadang filsafat Jawa mengatakan gawan bayi. Nah, yang dimaksud menggenggam niki menggenggam nopo? Ini menggenggam ketika kita berada di dunia. Senengane menungso niku menggenggam-genggam. Nyekel kekuasaan, nyekel ini, nyekel itu, megang apapun lah. Nah, itu yang dimaksud menggenggam. Namun ketika menggenggam, pada dasarnya kita tidak boleh lupa. Nah, yang terjadi saat ini, khususnya pemuda-pemuda itu antara menggenggam ini kaitannya dengan profesi. Contoh yang profesi, mungkin ada yang jadi guru, jadi dokter, jadi apapun lah, jadi pejabat, niku profesi. Tapi di dalam profesi itu harus ada yang namanya prestasi. Nah, teng mriki kadang ada penyalah artian mengenai profesi dan prestasi. Prestasi yang dimaksud niku prestasi ingkang pripun? Apakah kita berprestasi ketika kita sudah mampu napa niku istilahnya misal dokteran sampai menjadi pejabat yang tinggi napa niku? Mboten, ternyata mboten.
dijelasaken teng dalam kitab Ihya Ulumuddin itu 3 capaian prestasi yang disebut adalah pertama taqarrub ilallah, yang kedua inggih punika mampu mengabdikan dirinya untuk negara, dan yang ketiga adalah mampu memberikan kemanfaatan. Nah, kaitannya kali tertipu nopo? Nah, ketika kita sudah memegang itu, memegang keduniawian, keprofesian, kita tidak boleh tertipu dengan hal itu. Artinya apa? Kita ketika sudah mendapatkan sesuatu yang wujudnya duniawi, kita harus memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maksudnya agar pencapaian prestasi niku dapat terwujud. Itu maksudnya. Karena ketika itu tidak disadari, kita akan tertipu. Yang seakan-akan dunia ini, tertipunya orang-orang kafir yang menukar kehidupan dunia dengan akhirat. Seakan-akan dunia sebagai tempat tinggal. Ternyata itu salah, bahwa dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Pada dasarnya tempat. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita proses lahirnya di dunia sampai filosofi tangan menggenggam sampai tangan membuka ketika ajal menjemput. Nah, ini maksudnya. Nah, yang ketiga mengenai dan golongan yang ketiga tidak menyadari bahwa sungguhnya ilmu tanpa amal laksana pohon tidak berbuah. Artinya nopo? Kula adalah panjenengan sami ketika menuntut ilmu saado-adoe dur-duri, ketika kita tidak mampu mengamalkan ilmu tersebut tidak ada gunanya. Padha karo duwe witen yang tidak berbuah. Semek wetok ngoten mawon. Nah, utamanya terkhusus niki kadang jiwa-jiwa muda niki. Tene kula panjenengan sami jiwa-jiwa muda niku. Kadang merasa ketika kita sudah mendapatkan suatu keilmuan itu merasa bingung. Aku ndak iso ya nyinaoni tahapan-tahapan keilmuan yang lain. Aku pengen sinau, contoh misalnya sudah mempelajari ilmu manajemen. Setelah itu ingin mempelajari ilmu kependidikan. Nah, kadang teng mriku ketika ke ilmu manajemen akan mempelajari ilmu pendidikan, kadang muncul kok ndak iso-iso ya aku. Nyapa yo, misalnya ngoten. Nah, itu erat kaitannya dengan filosofi bahwa ilmu masuk di dalam diri manusia itu seperti halnya gelas di dalam air. Terus analoginya gelas itu adalah diri kita dan keilmuan itu adalah air. Ketika air itu sudah penuh, itu harus ditumpahkan. Ditumpahkan artinya ya diminum ataupun diberikan kepada orang lain. Supaya apa? Nur ilahiyah maghfirah Allah itu bisa masuk lagi ke dalam diri kita. Intinya lek gelas entek, gelas kosong itu kan kudu harus dijoki banyu. Yang dimaksudkan seperti itu analoginya. Jadi supaya keilmuan yang ingin kita capai itu bisa terwujud, ilmu yang ada di dalam diri kita itu harus diamalkan terlebih dahulu. Gelas bek banyu dan iso diseninah itu gelasnya harus diminum terlebih dahulu atau harus diberikan kepada orang lain. Niku. Terus materi kultum pada hari ini mengenai tipu daya. Tipu daya setan itu sangat halus. Niku. Intinya kita hidup di dunia itu harus berprestasi. Berprestasi dalam hal apa? Taqarrub ilallah, mengabdi kepada negeri dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.